Selamat pagi, Wandami, Saele Kemanani, Saele Parami, serta para anggota Sangha dan serta kalian kita semuanya. Sukihotu, Bapak Ibu, serta kalian kita sekalian, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana secara hybrid pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 yang disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhamma Wihari Buddhist Studies. Izinkan saya Yulia Halima memandu kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini kita berkumpul bersama melakukan rangkaian kebajikan dengan permohonan sila, pembacaan parita, Dhammadesana, mendengarkan Dhammadesana dan ditutup dengan parami dan pelimpahan jasa. Pada pagi hari ini, Bante Keminda akan membabarkan makna kata demi kata Dhammapada stansa 360 hingga 363. Untuk itu mari kita siapkan batin dengan penuh sukacita dan penuh pemahaman agar kebajikan yang kita lakukan merupakan kebajikan 3 akar dan superior yang menjadi pendukung kuat untuk pencapaian Magga, Phala, dan Nibbana. Sambil menunggu Kalyanamitta yang lainnya untuk turut bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman. Dengan penuh sukacita DBS mengundang Kalyanamitta untuk turut bergabung dalam Sangga Dana Perayaan Katina 2567 Buddhist Era secara hybrid pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 pukul 13.15 hingga selesai bertempat di Dhammasala Dhamma Wihari Buddhist Studies dengan tema Dana sebuah praktik universal. Rangkaian susunan acara ialah permohonan sila, Dhammadesana, Sanggadana, peluncuran buku Mula Pariyaya Wagga 1.1c. Untuk itu mari Kalyanamitta kita saksikan bersama tayangan video singkat berkaitan dengan perayaan Katina 2567 Buddhist Era berikut ini. Untuk mendukung acara ini disponsori oleh Kiadana Group, Integrated Coaching Solution. di atas tumpukan pakaian, lalu proses. Benar-benar cuci anti repot pakai CleanPot. Tinggalkan cara lama dan mulai cuci anti repot dengan CleanPot sekarang.
Untuk mendukung acara ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui sponsor penggerak dengan 8 jenis sponsorship dengan besaran nominal yang tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima DBS 5 November 2023. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sangga Dana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga 5 November 2023. Namun, Kalenamita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari HH perayaan Katina di DBS. Dana sponsor penggerak, ucapan Katina dan Sangga Dana bisa ditransfer ke rekening DBS BCA 6275191918 atas nama Yayasan Dhamma Wihari dengan kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalenamita dapat menghubungi tim galang dana Katina DBS dengan Bapak Budiman, dengan Bapak Willy, dengan Saudari Wipiklin dan Saudari Fili. Juga saat ini kami siapkan pencatatan penerimaan dana di meja registrasi dana di lantai dasar dan lantai 3 DBS. Kalenamita harap mendaftarkan kehadiran Anda saat Katina melalui scan barcode pada poster Katina yang kami broadcast. DBS juga akan menyediakan ruangan baru di lantai dasar sebagai tambahan Dhammasala. Bagi yang ingin berdana makan kepada Sangga hanya dengan menghubungi tim konsumsi Jocelyn di 0819 0590 8338. Dana makan Sangga hanya disediakan oleh tim konsumsi untuk memudahkan koordinasi. Dengan penuh sukacita, DBS kembali akan mengadakan program Pabaja sementara ke-7 DBS yang akan berlangsung 23 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024, dibimbing langsung oleh program Pabaja yang terdiri dari pelatihan Samanera pria serta Sayale dan Upasika Yogi wanita. Rumah meditasi Komplek Mega Indah K47 Mega Mendung. Pendaftaran hanya melalui tautan yang tertera pada layar. Batas akhir pendaftaran 15 November 2023. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Yohendi di 0812 8440 8428. Sehubungan dengan program Pabaja sementara ke-7 DBS, kami juga membuka kesempatan kepada untuk menambah kebajikan di akhir tahun dengan menjadi relawan selama Pabaja dilaksanakan. Silakan mendaftar dengan cara yang tersedia. Info dapat menghubungi Saudara Yohendi. Kami juga membuka kesempatan berupa makanan minuman, hubungi 7274. Dukungan bentuk uang dengan cara BCA 62751 dengan kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan. Untuk itu mari Kalenamita kita berbuat lebih banyak kebajikan dengan mendermakan darah akan di BDBS tanggal 19 November 2023 pukul 11 hingga selesai. Bagi yang ingin berpartisipasi agar mendaftarkan diri melalui tautan link yang tertera pada layar, mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. Informasi lebih lanjut mengenai donor darah dapat menghubungi Saudari Helen di meja registrasi di lantai dasar. Demikianlah beberapa pengumuman untuk kelas pagi ini. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, izinkan kami untuk membacakan beberapa tata tertib selama kelas PS berlangsung. Bagi Kalenamita yang berada di ruangan Dhammasala, kami menghimbau menjaga keheningan dengan memastikan HP dalam keadaan mode silent serta meminimalkan pembicaraan satu sama lain. Tidak menutup kepala dengan hoodie atau topi,
tidak duduk dengan menyilangkan kaki atau duduk bersila di atas kursi. Bagi kalenamita yang kurang sehat dengan gejala flu atau batuk, agar tetap menggunakan masker. Ketentuan bagi yang bergabung di aplikasi Zoom, kalenamita diharapkan berpakaian rapi dan sopan, posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita, tidak menyalakan TV, makan ataupun minum. Untuk menjaga keheningan, hos akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung. Bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi mengganggu jalannya kelas, dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting kelas PS online. Demikianlah tata tertib kelas pagi ini. Selanjutnya kami akan mengundang Bante Keminda untuk turut bergabung bersama kita. Wandami Saele Ayah Ajita, selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Sekali lagi kami ingatkan bagi kalenamita yang ingin hadir pada perayaan Katina, dapat mendaftarkan kehadiran Anda saat Katina melalui scan barcode yang tertera pada poster Katina yang telah kami broadcast. Juga bagi yang ingin berdana makan kepada Sangga, hanya menghubungi tim konsumsi kami dengan saudara Jocelyn. Dana makan ini supaya terkomunikasi dengan baik. Mari kita siapkan batin dan jasmani kita karena sebentar lagi Bante akan memasuki ruangan Dhammasala. Untuk itu kalenamita dengan penuh sukacita, mari kita berdiri dan beranjali sambil menyambut kehadiran Bante Keminda.
Wandami Bante. Selamat pagi dan selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Kepada Kalanamita kami persilakan untuk duduk kembali. Untuk membuka kelas pagi ini, kita akan memulai dengan mengucapkan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Bante Keminda yang dipimpin oleh Saudara Yohendi. Mohon kiranya Bante berkenan membimbing kami dalam permohonan Tisarana dan Pancasila. Kepada Yohendi kami persilakan. Terima kasih Julia. Wandami Bante. Selamat pagi Kalanamita. Dengan penuh penghormatan dan beranjali, mari kita bersama-sama melakukan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Asin Keminda. Bante, saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan dan pikiran dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pahala, dan dhamma mulia, yaitu Nibbana. Ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me Bante dutiyampi ahang Bante tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me Bante tatiyampi ahang Bante tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me Bante. Ya mahang wadami tang wadeda. Nama Bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sangham saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang
Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Te sarana gamanang paripurnang. Amahante. Panati pata wera manisika padang samadhiyami. Panati pata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adina dana wera manisika padang samadhiyami. Adina dana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara wera manisika padang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada wera manisika padang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadadhana wera manisika padang samadhiyami. Surameraya maja pamadadhana weramani sikkhapadang samadhiyami. Idang me punya asawakaya wahang hotu. Idang me sila nibbanasa pacaya hotu. Ti sarane nak saha Pancasila damang sadugang katua pamadina sampadeda. Amahante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Baik, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sama. Baik, Sugi Hontu Venerable. Ya, ini yang dari tinggal di Australia. Oh, oke. Selamat datang. Sugi Hontu Seale Kemanyani dan Seale Parami serta upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyathisasana, also known as kelas kajian kitab suci. Ya, jadi sering saya katakan bahwa kelas ini anggap aja sebagai hari ibadah kita sebagai umat Buddha ya. Paling tidak dalam 1 minggu Anda mendengarkan kitab suci ya. Dan di kitab komentar Manggala Sutta juga dikatakan bahwa Kalena Dhamma Sawana atau pendengaran Dhamma yang tepat waktu adalah pendengaran Dhamma setiap 5 hari kalau di masa lalu. Di zaman Buddha yang saya menduga itu karena putaran dalam 1 minggu di tahun itu di lebih dari 2500 tahun yang lalu adalah 5 hari. Persis sama seperti putaran hari di masyarakat Jawa. Jadi kalau 1 minggu gitu istilahnya dalam masyarakat Jawa itu bukan 7 hari tetapi 5 hari. Tapi ternyata juga kitab komentar dari Manggala Sutta juga mengatakan salah satu penjelasan Kalena Dhamma Sawana adalah mendengarkan Dhamma setiap 5 hari sekali. Jadi setiap 1 minggu sekali. Kalau di zaman modern kemudian Anda mendengarkan kitab suci selama setiap hari Minggu, artinya 1 minggu sekali, maka ini pun harusnya juga menjadi manggala, menjadi blessing, berkah untuk Anda semua ya. Meskipun ada penjelasan yang lain, mendengarkan Dhamma tepat waktu adalah mendengarkan Dhamma ketika kilesa-kilesa Anda sedang muncul ya. Jadi Anda juga harus makin terampil untuk mengamati batin dan pikiran Anda ya. Dijaga jangan sampai kilesa-kilesa itu muncul. Anda masing-masing harus mempunyai satu strategi atau satu cara, satu teknik untuk bisa segera menghalau begitu kilesa itu muncul ya. Karena kilesa apapun itu juga adalah akusala, adalah dhamma yang tidak baik yang bisa menghasilkan berbagai macam kesulitan, penderitaan dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kalau Anda terampil di dalam meditasi, ketika sati Anda, mindfulness Anda itu senantiasa hadir, maka kilesa tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk muncul. Oleh karena itu ini praktek yang lebih tinggi lagi. Anda harus senantiasa memunculkan sati atau mindfulness ya, menyadari apa yang sedang terjadi di setiap momennya ya. Dengan hadirnya sati maka arus kesadaran atau arus batin Anda dijamin berada di dalam keadaan yang kusala, yang baik. Kenapa? Karena sati tidak bisa muncul bersama-sama dengan kilesa. Jadi inilah sesungguhnya manfaat menjadi murid Buddha ya, dan juga tujuan dari dengan menjadi murid Buddha yaitu terus melemahkan kilesa dan kemudian menghancurkannya ya. Kesempatan itu terbuka lebar di zaman yang modern ini. Jangan pernah berpikir bahwa kesempatan itu sudah tertutup, itu hanya ada di zaman Buddha. Tidak, di zaman modern juga banyak Arya ya. Saya sudah pernah menyampaikan kan di kelas maupun di Owada ya, bahwa di saat ini pun ya Arya juga masih ada di muka bumi. Ya, oleh karena itu manfaatkanlah kelahiran yang sangat sulit yang sudah Anda dapatkan ini sebaik-baiknya untuk melemahkan dan juga menghancurkan kilesa ya. Nah, saya akan menyampaikan Buddha Wacana, oleh karena itu tang sunata sadukang manasi karota ya. Dengarkanlah apa yang akan saya sampaikan dengan baik dan perhatikanlah apa yang akan saya sampaikan dengan baik supaya
1 jam ke depan ini Anda menanam karma yang 3 akar dan superior. Tetapi seperti biasa, saya akan mengulang sedikit owada yang saya sampaikan kemarin di DBS ya. Anda bisa mendengarkan owadanya di Instagramnya DBS ya. Dan DBS juga sudah membentuk tim editor yang sedang mengedit semua owada yang sudah pernah kita sampaikan. Ketika naskahnya disampaikan kepada saya kadang tidak menyangka bahwa ternyata udah sangat banyak ya owada yang disampaikan, dan saya rasa memang keputusan yang tepat yang diambil oleh tim DBS untuk membuatnya menjadi buku, karena semua owada itu saya sampaikan berdasarkan kitab suci. Saya kan hanya menyampaikan saja ya. Nah, di owada yang kemarin saya mengatakan saya mengambil satu stansa yang ada di Teragatha yang bunyinya adalah Dhammo hawe rakati dhammacaring. Dhammacari itu praktisi dhamma ya. Cari, dhamma plus cari. Cari itu bisa seseorang yang berjalan, seseorang yang menjalankan, seseorang yang mempraktekkan gitu, yang mempraktekkan dhamma gitu. Dhammo sucino, dhamma yang telah dipraktekkan dengan baik, sukang awahati, membawa kebahagiaan ya. Esa anisangso dhamme sucine. Ini adalah manfaat ketika dhamma telah dipraktekkan dengan benar. Nak dugating gacati dhammacaring, artinya praktisi dhamma tidak pergi atau jatuh ke dalam dugati. Dugati itu adalah bad destinations kalau terjemahan bahasa Inggrisnya, atau sering saya terjemahkan jadi tempat tujuan kelahiran yang memiliki kehidupan yang buruk setelah kematian. Jadi ada 4, yaitu neraka, peta, asura, dan binatang ya. Nah, dhammacari itu seorang praktisi dharma. Kalau Anda benar-benar mempraktekkan dhamma, kemarin sudah saya ulas artinya dalam konteks di Teragatha itu, stansa Teragatha. Dhamma di sini sebenarnya dharma artinya kan bermacam-macam ya. Arti kata Pali dhamma itu bisa berarti segala hal, fenomena, bisa berarti kadang hanya fenomena mental, kadang hanya fenomena materi gitu. Tapi dalam konteks stansa di Teragatha, dhamma artinya adalah punya. Punya itu kebajikan. Dasa punya kiryawadu, 10 kebajikan. Jadi kalau Anda adalah praktisi 10 kebajikan ya, yang mempraktekkan 10 kebajikan, maka Dhammo hawe rakati dhammacaring, dhamma tersebut, kebajikan Anda tersebut benar-benar melindungi Anda, melindungi si praktisi dhamma tersebut. Melindungi dalam konteks apa? Melindungi Anda supaya tidak terjatuh ke dalam 4 apa? Ya. Ya, nah Anda harus senantiasa sadar siapapun putu jana itu kemungkinan kelahiran kembalinya masih sangat luas. Semua pintu alam masih terbuka bagi putu jana. Ya, yang mengerikan adalah pintu 4 apaya masih terbuka bagi putu jana. Jadi Anda harus senantiasa merenungkan apa sih sebenarnya manfaatnya terlahir sebagai manusia saat ini, sebagai manusia yang sukses ya, sebagai manusia yang memiliki kehidupan yang baik. Tetapi kalau ternyata 4 apaya belum Anda amankan, lalu apa manfaatnya juga dengan semuanya itu? Kehidupan di alam manusia ini sangat singkat sekali. Kehidupan di neraka bisa berkalpa-kalpa, tergantung karma buruknya sekuat apa ya. Kalau dibandingkan hanya 80 tahun hidup di alam manusia menjadi tidak berarti kan. Ya oleh karena itulah berkali-kali atau senantiasa saya menasihati Anda semua para upasaka dan upasika ya, manfaatkanlah kelahiran Anda kali ini sebagai manusia. Jangan mengelola kehidupan Anda hanya berdasarkan pada apa yang Anda suka dan apa yang Anda tidak suka. Karena apa yang Anda suka belum tentu itu adalah hal yang baik menurut Buddha. Apa yang Anda tidak suka belum tentu itu adalah hal buruk menurut Buddha.
Apa yang Anda anggap sebagai karma baik belum tentu itu adalah karma baik menurut Buddha, bisa jadi karma buruk. Apa yang Anda anggap sebagai karma buruk bisa jadi itu karma baik menurut agama Buddha. Oleh karena itulah akhirnya Anda bisa kebalik-balik. Anda merasa sudah melakukan banyak karma baik padahal itu karma buruk. Anda merasa sudah banyak menghindari karma buruk padahal yang Anda hindari karma baik menurut Buddha. Apa enggak celaka kehidupan seperti itu? Nah, itulah mengapa pembelajaran seperti ini itu menjadi sangat penting sekali, karena seharusnya bisa menolong banyak makhluk, ya. Nah, itu kira-kira owada saya kemarin. Ada perbedaan mungkin, tapi apapun Anda bisa mendengarkannya di Instagram DBS. Baik, saya akan mulai materi yang pertama. Stansa yang ke-360, Bhikkhu Wagga. Pengekangan di mata. Nah, ini bagus nih stansa ini. Ya, pengekangan di mata adalah bagus. Bagus adalah pengekangan di telinga, pengekangan di hidung adalah bagus. Bagus adalah pengekangan di lidah. Jadi yang pertama adalah pengekangan di panca indera Anda. Pengekangan di tubuh adalah bagus. Bagus adalah pengekangan lisan. Pengekangan di batin adalah bagus. Bagus adalah pengekangan dimanapun. Seorang rahib laki-laki yang terkendali dimanapun terbebas dari semua penderitaan. Walaupun di sini hanya dikatakan seorang rahib laki-laki, tapi Anda harus pahami bahwa dalam kitab komentar kadang mereka yang sedang mempraktekkan dhamma juga disebut sebagai bhikkhu. Jadi Anda juga bisa dikatakan sebagai bhikkhu, ya. Kalau sedang mempraktekkan dhamma dan sudah mulai melihat bahaya dari samsara, ya, maka itu pun masuk dalam kategori atau definisi seorang bhikkhu atau bhikkhuni, ya. Buddha menguraikan Dhammadesana ini saat beliau sedang tinggal di Wihara Jetawana dengan mengacu kepada 5 rahib laki-laki atau 5 bhikkhu. Diceritakan bahwa setiap rahib laki-laki masing-masing hanya menjaga 1 di antara 5 pintu, yaitu pintu mata, pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah, dan pintu tubuh. Jadi 5 bhikkhu ini masing-masing hanya menjaga 1 pintu saja, tidak semuanya yang dijaga. Kemudian pada suatu hari setelah berkumpul mereka berselisih seperti ini. Saya menjaga pintu yang sulit dijaga, satu bhikkhu ngomong begitu, ya. Bhikkhu yang lainnya juga mengatakan hal yang sama, saya juga menjaga pintu yang sulit dijaga. Jadi katakanlah bhikkhu A menjaga pintu mata saja. Jadi kalau dia memandang objek, dia tidak mengambil objek tersebut berdasarkan ciri-cirinya, oh ini perempuan, ini laki-laki, atau ciri-ciri khususnya, matanya bagus, hidungnya bagus, dan seterusnya. Tidak, dia hanya mengendalikan matanya saja supaya kilesa itu tidak muncul, tapi telinga dan lain-lain tidak dikendalikannya. Sedangkan bhikkhu yang kedua, ya katakanlah hanya mengendalikan telinga saja, kemudian mata, hidung, lidah, dan tubuh tidak. Demikian pula dengan bhikkhu ketiga, keempat, dan kelima. Jadi masing-masing hanya mengendalikan 1 pintu saja dan akhirnya berselisih. Menurut mereka, bhikkhu A mengatakan pintu mata yang paling penting. Bhikkhu B mengatakan enggak, pintu telinga yang penting yang harus dijaga gitu. Kalau bhikkhu A itu kayak si buta dari gua hantu dulu. Ya, saya dulu waktu kecil kalau baca komiknya, kenapa dia membutakan matanya sendiri, karena menurut dia mata ini mengganggu konsentrasi dia gitu. Tapi kan itu enggak tepat. Mata boleh dibutakan, emang kilesa enggak muncul dari telinga. Telinga ditulikan, emang enggak bisa muncul dari hidung. Hidung dimatikan, emang enggak bisa muncul dari lidah. Lidah dimatikan juga Bante, emang enggak bisa muncul dari sentuhan tubuh. Ya sentuhan tubuh dimatikan juga Bante, emang enggak bisa muncul dari pikiran Anda. Melamun, udah enggak lihat apa-apa, enggak dengar apa-apa, pikirannya liar. Rugi, ya enggak sih? Nah, jadi untungnya kita ini mempunyai guru seorang Sama Sambuddha yang mengerti bagaimana cara menaklukkan kilesa. Tidak ada yang salah dengan indria-indria kita. Yang harus kita lakukan adalah mengekangnya, mengendalikannya,
Syukur-syukur Anda akhirnya bisa menghancurkan semua kilesa, sehingga pengekangan itu akan terjadi secara natural, secara alamiah. Ya, Anda tidak perlu lagi put big effort untuk mengekangnya. Ya. Nah, saya lanjutkan. Akhirnya mereka menemui Buddha dengan kesepakatan setelah bertanya kepada Buddha, kita akan mengetahui maknanya. Saya baru teringat, salah satu kitab komentar mengatakan begini, kenapa tidak ada Buddha, dua Buddha di muka bumi ini? Ya salah satunya katanya kitab kita menjelaskan bahwa fungsi Buddha untuk muncul itu kan untuk menemukan 4 kebenaran mulia yang hilang kan. Kalau sudah ada satu Buddha yang menemukan, maka Buddha kedua juga tidak akan muncul gitu. Ada penjelasan yang lain, alam semesta ini tidak cukup kuat untuk menampung 2 Buddha. Ya, tapi ada penjelasan yang lebih menarik lagi nih. Kalau ada 2 Buddha, Anda ini bertengkar. Oh, Buddha saya dong yang paling ganteng. Nah, ya nggak sih? Ada 2 biku aja Anda bertengkar, ya kan? Biku saya yang lebih hebat, biku saya yang lebih hebat gitu ya. Jadi di kitab juga dijelaskan begitu loh. Kalau ada 2 Buddha, umat-umat akan terbelah. Ada yang ikut Buddha A, ada yang ikut Buddha B. Habis itu terus mengunggul-unggulkan Buddha yang diikutinya ya. Jadi suasananya, situasinya jadi tidak kondusif. Oke, saya lanjutkan. Mereka bertanya kepada Buddha seperti ini, wahai Tuan yang mulia atau wahai Bante, ketika sedang menjaga pintu mata dan seterusnya, artinya pintu telinga dan lain-lain, kami masing-masing berpikir bahwa kami hanya menjaga pintu yang sulit dilindungi. Siapakah rahib laki-laki di antara kami berlima yang melindungi pintu yang paling sulit dilindungi? Ya. Dengan tanpa merendahkan satu rahib laki-laki pun, ini bagus ya Buddha ya. Kemudian Buddha berkata, wahai para rahib laki-laki, semua pintu tersebut tentu sulit dijaga. Nah ini ya, semua pintu itu sulit dijaga karena kilesa bisa muncul melalui pintu mana saja. Ya. Sebenarnya tidak hanya sekarang kalian tidak mengekang 5 tempat tersebut. Di kehidupan lampau pun kalian juga tidak mengekangnya. Dan karena tiadanya pengekangan serta tidak melaksanakan nasihat mereka yang bijaksana, kalian mencapai kehancuran kehidupan. Buddha yang diminta oleh mereka seperti ini, lalu Buddha kapankah itu wahai Tuan yang mulia? Kemudian Buddha menjelaskan dengan detail cerita kehidupan lampaunya yang bisa Anda baca di Taka Sila Jataka ya. Kitab komentar di Dhammapada tidak menceritakan detailnya, ya menceritakan hanya seperti ini. Ketika keluarga raja mencapai kehancuran kehidupan karena kekuatan para raksasa bahasa Palinya, manusia nan agung yang telah menerima abhiseka, ternyata abhiseka itu bahasa Indonesia juga loh. Ya, dari bahasa Pali abhiseka ada hanya, tapi bahasa Indonesia hanya diilangin. Anda bisa buka kamus. Artinya upacara yang dilakukan dengan cara mandi dengan air suci, dan itu biasanya dilakukan untuk penobatan raja, pejabat tinggi dan lain sebagainya, atau Buddha Rupang. Ya. Jadi manusia nan agung ini bodhisatta yang telah sebenarnya manusia nan agung itu terjemahan dari Mahasatta. Mahasatta ini juga julukan dari Bodhisatta. Nah, kalau Bodhisatta itu saya terjemahkan sebagai calon Buddha. Ya. Manusia nan agung yang telah menerima abhiseka duduk di singgasana raja di bawah payung berwarna putih. Beliau mengamati kejayaan dan kebesarannya sendiri, kemudian merenung yang namanya energi atau usaha itu harus dilakukan oleh semua makhluk. Dan itulah mengapa ketika memperlihatkan stansa berikut ini yang diungkapkan dalam bentuk ucapan yang penuh keagungan atau udana seperti yang ada di layar. Oleh karena, tolong ditampilkan layarnya, yang slide-nya tolong ditampilkan. Saya bacakan, oleh karena energi wirya atau usaha yang kuat berkenaan dengan nasihat yang baik, dan karena tidak adanya rasa takut serta kengerian, aku Bodhisatta atau Mahasatta
tidak jatuh dalam kekuasaan para raksasa. Aku memiliki keamanan tersebut karena bahaya yang besar. Pada waktu itu 5 manusia di Jataka tadi tidak lain adalah kalian, para biku tadi yang hanya mengekang satu indrianya saja. Setelah mengikuti makhluk nan agung yang pergi demi mengambil kerajaan di Takasila, kalian dengan senjata di tangan pergi ke jalan, dan karena tidak adanya pengekangan terhadap objek bentuk itu objek mata. Jadi kalau Anda melihat objek mata, Anda harus mengendalikan pintu mata Anda. Kalau Anda mendengar suara, Anda harus mengendalikan pintu telinga Anda, dan seterusnya, ya. Jadi karena tidak adanya pengekangan terhadap objek mata melalui pintu mata, suara melalui pintu telinga, dan seterusnya, yang diberikan oleh para raksasa di tengah jalan. Jadi raksasanya menggoda dengan memberikan objek-objek yang menarik begitu. Dan karena tidak melaksanakan nasihat orang yang bijaksana, kalian mencapai kehancuran kehidupan karena diganyang, disantap, dimakan oleh para raksasa. Pada waktu itu sang raja tidak lain adalah aku sendiri atau Bodhisatta. Setelah menghubungkan Takasila Jataka tersebut, Buddha berkata, wahai para rahib laki-laki, semua pintu harus dikekang oleh seorang rahib laki-laki. Oleh karena ketika mengekang semua pintu tersebut, tentu dia terbebas dari segala bentuk penderitaan. Jadi latihlah terus untuk melatih mengendalikan pintu-pintu Anda, karena manfaatnya besar. Mana yang lebih Anda sukai, punya uang 1M atau pintu-pintunya terkendali? Punya 1M dan pintu terkendali, Bante. Kalau disuruh milih salah satu, pintu terkendali, ya, karena itu yang akan menjamin Anda untuk terbebas dari segala macam penderitaan, ya, yang akan menjamin kebahagiaan Anda. Justru ketika mindfulness Anda berkembang, di sana ada piti dan suka, ada satu kegembiraan yang bersifat spiritual, ada kebahagiaan yang lembut, ya. Anda nggak butuh uang pada saat itu. Ya, oleh karena itu praktekkanlah pintu-pintu panca indera tersebut supaya kilesa tidak muncul melalui pintu manapun. Saya lanjutkan. Buddha yang ingin mengajarkan Dhamma lalu mengucapkan stansa yang ada di slide. Pengekangan di mata adalah bagus dan seterusnya. Bahasa Palinya itu cakuna sangwaro sadu, sadu sangwaro sotena, dan seterusnya. Di dalam stansa-stansa tersebut penjelasan untuk di mata adalah sebagai berikut. Sesungguhnya ketika objek mata atau objek bentuk tiba dalam jangkauan di dalam pintu mata seorang rahib laki-laki, maka pengekangan, penutupan, perlindungan, dan penjagaan dilakukan di pintu tersebut pada seorang rahib laki-laki yang tidak mencari kesenangan terhadap objek yang menyenangkan, yang tidak marah terhadap objek yang tidak menyenangkan. Nah, mungkin saya jelaskan dulu kepada Anda. Objek-objek semua pintu di dalam batin Anda bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu objek yang menyenangkan, objek yang tidak menyenangkan, objek yang biasa-biasa aja. Saya itu objek mata Anda yang mana? Hah? Menyenangkan kan? Kalau enggak saya berhenti loh. Ya. Penjelasan kitab suci ini, objek suara bagi telinga Anda yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan kan? Tapi ada objek-objek yang tidak menyenangkan. Anda mulai harus membedakan objek-objek tersebut, ya, supaya Anda lebih mudah untuk menjaga batin Anda dari serangan kilesa. Tapi juga ada objek yang netral yang Anda nggak menyukainya, Anda juga tidak membencinya, biasa-biasa aja. Persis itu yang muncul pada Anda ketika melihat suami Anda setelah 5 tahun menikah. Objeknya menyenangkan atau tidak? Ya, netral sih Bante. Awalnya menyenangkan Bante. Oke, saya lanjutkan. Dan tidak munculnya delusi karena kurangnya pertimbangan atau kebijaksanaan. Jadi Anda lihat di sini hanya dibahas loba, dosa, moha. Tapi sebenarnya akusala cetasika itu ada 14. Kalau mereka yang sudah belajar Abhidhamma akan lebih detail lagi.
Tidak hanya loba tapi ada pandangan salah, ada kesombongan, tidak hanya dosa tapi ada kecemburuan, ada kekikiran, kemudian penyesalan dan seterusnya. Nah, kalau Anda memahami semua hal yang aku salah tersebut akan membuat Anda lebih mudah nanti untuk mempraktekannya atau menghalau mereka. Kalau Anda nggak mengenal musuh, maka bagaimana Anda bisa menghalonya? Kan Anda harus mengenali musuh Anda dulu, mana yang perlu dihalau. Jangan-jangan yang sering Anda halau metanya, makanya Anda sering marah-marah akhirnya. Iya enggak sih? Saya lanjutkan. Jadi pengekangan di mata yang seperti itu adalah bagus untuk seorang rahib laki-laki. Nah, jadi ketika Anda melihat sesuatu, jangan sampai memunculkan loba, dosa, moha. Ya, cirinya itu loba atau keserakahan itu kalau muncul itu selalu menginginkan sesuatu dan melekatinya, tidak mau lepas dari apa yang dia inginkan, ya. Kalau diinginkan kadang muncul sakit hati, dosanya muncul, kebenciannya muncul, ya. Jadi loba itu akan mencari objek yang menyenangkan secara terus-menerus, melekatinya sehingga pikiran Anda tanpa Anda sadari akan terobsesi oleh objek-objek tersebut, ya. Dan Anda sudah kehilangan sati Anda di present moment. Ketika Anda dipengaruhi oleh loba, maka Anda sudah tidak berada di present moment. Anda sudah kehilangan present moment. Anda sudah hidup di dalam khayalan-khayalan Anda. Hidup dengan bantuan persepsi-persepsi yang terdistorsi, yang terjungkir balik, ya. Nah, jadi ini pun adalah juga tidak sehat. Maka pada saat itu gunakanlah yoniso manasikara atau perhatian yang bijaksana. Nah, supaya kilesa-kilesa itu bisa segera lenyap gitu. Nah, demikian pula ketika dosa muncul, maka dosa tersebut akan membuat batin Anda menjadi bengis. Anda ingin menghancurkan objek dari kebencian Anda tadi, ya. Anda selalu melihatnya dari sisi yang negatif, seolah-olah teman Anda yang Anda benci itu adalah buruk seumur hidup. Ya, ini orang ini memang dilahirkan untuk jadi manusia buruk. Ini kayaknya sejak lahir udah ini buruk ini. Dia dilahirkan dari tanah sengketa kali ini. Ya, nah, saya lanjutkan. Jadi kendalikanlah pintu-pintu Anda supaya Anda tidak diserang oleh kilesa, ya, apapun itu. Di dalam pintu telinga dan pintu hidung, lidah, tubuh dan batin pun juga metodenya sama. Anda harus mengendalikan dari serangan kilesa, ya. Kalau Anda sedang mendengar suara yang menyenangkan misalkan atau memuji Anda, maka sadarilah bahwa Anda sedang mendengar suara dan suara itu adalah sesuatu yang anicca, dukkha, anatta, ya. Kesenangan Anda terhadap suara itu kalau sempat muncul itu pun juga adalah anicca, ya. Segala sesuatu kan anicca. Demikian pula ketika hidung Anda mencium objek-objek tertentu, baik itu yang menyenangkan, tidak menyenangkan ataupun netral, sadarilah itu semuanya, ya, dan lihatlah bahwa mereka semua adalah anicca, dukkha dan anatta atau bahkan ditambah asubha. Selanjutnya, pengekangan dan tidak adanya pengekangan sebenarnya tidak muncul persis di pintu mata, karena kadang ketika kita pertama kali melihat, proses kognitif itu muncul begitu cepatnya, ya, sehingga akan sulit juga bagi seseorang untuk langsung melakukan pengekangan ataupun tidak adanya pengekangan di pintu mata. Bagi mereka yang sudah mempelajari Abhidhamma, ketika Anda melihat sesuatu, maka akan muncul proses melihat tersebut satu kali, cepat sekali. Pada saat ini biasanya sulit untuk melakukan pengendalian diri. Nah, pengendalian diri baru bisa dilakukan di proses kognitif yang berikutnya yang muncul di pintu batin. Ya, ketika muncul di pintu batin inilah kita mudah untuk mengamatinya. Ya, dan biasanya pengekangan itu terjadi di pintu batin. Ya, ketika Anda melihat loba sudah sedang muncul, kemudian Anda merenungkan, ketika perenungan itu terjadinya di pintu batin. Anda sudah mengambil objek yang menyenangkan tadi,
Anda analisis di dalam hati Anda dan kemudian Anda terapkan Yoneso Manasikara di sana sehingga kilesa tidak bisa atau bisa dihalau. Nah, ya kalau yang sudah belajar Abhidhamma lebih detail lagi, pengekangan itu sebenarnya terjadi di dalam proses kognitif pintu batin tetapi hanya di momen jawana, impuls gitu ya. Nah, ketika Anda melihat dan lain-lain, maka amatilah reaksi batin Anda, jauhkan dari loba dosa moha. Sesungguhnya ketika tidak adanya pengekangan sedang terjadi, ya, jadi Anda tidak sedang mengendalikan diri apapun di semua pintu, 5 kualitas ini diperoleh dalam proses kognitif yang akusala atau tidak baik, yaitu tidak adanya keyakinan. Ya, Anda kehilangan sada Anda dan bisa jadi niat jahat muncul kalau dosa atau kebencian Anda itu muncul, kemalasan, kelembaman, kelalaian, kehilangan sati dan ketidaktahuan, kehilangan kebijaksanaan, itu semua bisa muncul. Sebaliknya ketika pengekangan muncul, 5 kualitas ini diperoleh di dalam proses kognitif yang baik, yaitu keyakinan muncul, kesabaran Anda muncul, usaha untuk menjadi lebih baik lagi muncul, mindfulness Anda muncul, pengetahuan muncul. Ya, jadi teruslah usahakan untuk mempraktekkannya. Selanjutnya, pengekangan di pintu tubuh adalah bagus dan seterusnya. Di bagian pengekangan di tubuh ini, sensitivitas tubuh atau tubuh yang bergerak diperoleh. Jadi khusus di pengekangan tubuh ada 2 sebenarnya, dibagi pintu tubuhnya dibagi 2. Sensitivitas tubuh ketika Anda tidak melakukan pergerakan apapun kemudian Anda menyentuh objek, ya. Maka pada saat itu sensitivitas tubuh Anda menerima objek sentuhan. Tapi kadang Anda melakukan pergerakan, ya, kemudian menyentuh sesuatu. Ya, nanti mungkin sepertinya ada contoh ketika seseorang melakukan pembunuhan makhluk hidup, maka dia melakukan pergerakan tubuh dan ini pun juga dimasukkan dalam kategori sebagai pintu tubuh. Jadi sensitivitas tubuh atau tubuh yang bergerak itulah yang disebut sebagai pengekangan di tubuh atau pintu tubuh. Selanjutnya di antara keduanya yaitu sensitivitas tubuh atau tubuh yang bergerak, itu pengekangan dan tidak adanya pengekangan diajarkan di dalam bagian sensitivitas dari pintu tubuh. Ya, pengekangan dan non pengekangan terjadi di pintu yang kelima ini, ya, ketika Anda menyentuh atau Anda sedang disentuh, ya. Pembunuhan makhluk hidup, pengambilan sesuatu yang tidak diberikan oleh pemiliknya, dan persinahan, ini pelanggaran sila pertama, kedua, dan ketiga yang memiliki landasan berupa bagian sensitivitas sensitif dari tubuh. Pintu tubuh tersebut diajarkan dalam pintu yang bergerak juga. Paham ya? Jadi pintu tubuh di sini dibagi menjadi 2, sensitivitas tubuh yaitu yang ketika Anda diam menyentuh sesuatu atau Anda disentuh, ya, itu juga pintu tubuh. Kemudian ketika melakukan pembunuhan, pencurian dan persinahan, tubuh ini kan bergerak. Ya, jadi ini pun juga masuk dalam kategori pintu tubuh. Ketika bagian sensitif dari pintu dan pintu yang bergerak tersebut dihasilkan di dalam proses kognitif yang akusala, yang tidak baik, maka pintu tersebut menjadi tidak terkendali. Ketika pertarakan itu kayak menjauhkan diri dari pembunuhan makhluk hidup, persinahan, pencurian dan persinahan muncul di proses kognitif yang baik, maka pintu tersebut menjadi terkendali. Jadi poinnya adalah sesungguhnya menjaga batin Anda supaya tidak memunculkan kilesa, ya, karena ini istilahnya Abhidhamma sekali. Ya, jagalah pintu-pintu Anda sehingga kilesa-kilesa tidak muncul dan sebaliknya yang muncul adalah yang kusala. Di bagian bagus adalah pengekangan di lisan pun. Lisan yang bergerak juga disebut sebagai lisan. Pintu lisan tersebut menjadi tidak terkendali karena perkataan bohong dan lain-lain yang muncul bersama dengan pergerakan lisan tersebut.
Anda tahu nggak sih pelanggaran sila melalui pintu tubuh itu apa saja tadi? Pembunuhan makhluk hidup, pencurian, perzinahan. Pelanggaran sila melalui pintu lisan apa saja? Berbohong. Hanya itu aja? Ada 4. Berbohong, ucapan kasar ya. Kemudian pisuna waca itu ucapan yang bersifat memecah belah. Omong kosong, bergosip. Omong kosong lah, omong yang nggak ada manfaatnya gitu, yang nggak ada maknanya gitu. Ya, hanya untuk membuang-buang waktu. Jangan dilakukan seperti itu. Ya. Kemudian pintu mental batin apa saja yang aku salah, yang tidak baik? Dambaan, mendambakan milik orang lain. Alangkah enaknya ya kalau Alphard itu jadi milik saya ya. Hanya mendambakan gitu aja udah karma buruk loh itu. Kemudian yang kedua adalah biya pada, niat jahat. Semoga dia hancur. Itu pun juga karma buruk loh, dan bahaya loh. Hanya berpikir seperti itu, kalau faktor-faktornya terpenuhi akan mempunyai potensi untuk memunculkan kelahiran di 4 apaya loh. Makanya Anda harus hati-hati menjaga batin Anda. Biya pada yang ketiga adalah wihingsa, kebengisan ya. Oke, saya lanjutkan. Di bagian pengekangan di batin ini pun tidak adanya dambaan tadi, abija ya, dan lain-lain ya, anabija ya, tidak adanya dambaan. Bersama dengan batin yang lain selain dari batin yang dinamakan impuls. Nah, ini sangat abhidhamma sekali. Pengekangan batin ini pun ya, yaitu berupa tidak adanya dambaan dan seterusnya, itu muncul di bagian impuls atau jawana. Selanjutnya pintu batin tersebut menjadi tidak terkendali karena dambaan dan lain-lain. Dan lain-lain itu artinya niat jahat dan juga kebengisan tadi yang muncul di momen jawana di pintu batin menjadi terkendali karena tidak adanya dambaan tadi ya. Jadi Anda harus kendalikan juga pintu batin Anda. Bagus adalah pengekangan dimanapun, artinya pengekangan di semua pintu, yaitu pintu mata dan seterusnya, itu adalah bagus. Sesungguhnya sejauh ini 8 jenis pengekangan pintu dan 8 jenis non pengekangan pintu telah diajarkan, yaitu apa? Caku sangwara, pengekangan mata, pengekangan telinga, hidung, kemudian lidah, kemudian tubuhnya dibagi 2 kan tadi, pasada kaya, tubuh sensitif, yang bagian sensitif, sama copana kaya, tubuh yang bergerak. Berarti berapa tadi? 6 lisan, 7 batin, 8 ya. Jadi ketika Anda sedang duduk, itu pada saat itu sebenarnya sensitivitas tubuh Anda juga mengalami sentuhan tubuh ya. Menyentuh kursi kan ada sentuhan di sana kan. Terus ketika Anda bergerak nanti mengenai orang lain, Anda juga mengalami proses kognitif di pintu tubuh. Makanya dua-duanya juga harus Anda kendalikan supaya kilesa tidak muncul. Di akhir dari wejangan 5 rahib laki-laki tersebut bertegak di atas buah yang sedang memasuki arus. Untung ya ada Buddha ya. Bisa jadi sotapanna semua itu. Wejangan dhamma menjadi bermanfaat untuk mereka yang telah hadir juga. Demikianlah cerita tentang 5 rahib laki-laki yang merupakan cerita yang pertama. Stansa berikutnya. Seseorang yang terkendali tangannya, terkendali kakinya, terkendali kata-katanya, terkendali sepenuhnya, yang menemukan kesenangan di dalam hatinya sendiri, terkonsentrasi, menyendiri dan puas, mereka memanggil orang tersebut sebagai rahib laki-laki. Jadi biku harusnya seperti itu. Tetapi kan tadi saya katakan definisi biku tidak harus yang berjubah. Mereka yang sudah melihat bahayanya samsara walaupun hanya upasaka dan upasika juga bisa dimasukkan dalam kategori sebagai seorang biku. Buddha menguraikan dhamma desana ini saat sedang tinggal di wihara Jetawana dengan mengacu kepada seorang rahib laki-laki pembunuh angsa. Diceritakan bahwa 2 sahabat tersebut adalah penduduk kota Sawati dan mereka meninggalkan keduniawian di antara para rahib laki-laki dengan menjadi samanera. Ketika telah menerima penahbisan yang lebih tinggi menjadi seorang biku,
Sebagian besar dari waktu mereka itu dihabiskan dengan berkelana bersama-sama. Pada suatu hari setelah pergi ke sungai Acirawati dan mandi, mereka yang ingin menghangatkan diri di kehangatan sinar matahari berdiri sembari membicarakan wejangan tentang kualitas-kualitas yang pantas untuk dikenang atau sarania dhamma. Ya, seperti meta kayak kamang, meta waci kamang dan seterusnya, yang saya sudah pernah ceramahkan di perayaan Waisak atau Katina tahun lalu kayaknya. Di momen tersebut 2 angsa terbang di angkasa. Kemudian satu biku yang masih muda mengambil kerakal, jadi lebih besar dari kerikil, dan berkata, saya akan memukul mata satu angsa yang masih muda. Biku satunya berkata, oh saya tidak bisa. Kemudian biku yang pertama tadi berkata, tunggulah, saya akan memukul mata di sisi ini dan sisi yang satunya, artinya dia mau melempar mengenai tepat mata angsa tadi, katakanlah mengenai mata kanan dan kemudian tembus ke mata kiri. Sadis ya, padahal biku loh ini. Kamu pasti tidak akan bisa melakukan itu juga, kata temannya. Terus ya biku yang bersangkutan menjawab, kalau begitu lihatlah. Setelah mengambil kerakal, yang kedua dia melemparkannya kepada angsa. Setelah mendengar suara kerakal, angsa berbalik dan mengamatinya. Kemudian biku jadi selamat di lemparan pertama. Tapi biku yang satunya juga ikut-ikutan mengambil kerakal bundar, memukul angsa tersebut di kedua mata di sisi yang lain. Kerakal tersebut mengenai mata dan menembus ke mata yang lain. Angsa berbalik sembari menangis dan jatuh persis di kaki-kaki kedua biku tersebut. Para rahib laki-laki yang sedang berdiri di sana sini melihat hal tersebut dan kemudian berkata, wahai teman-teman, setelah meninggalkan keduniawian di ajaran Buddha, kalian melakukan perbuatan yang tidak pantas, yaitu pembunuhan makhluk. Mereka pergi dengan membawa 2 rahib laki-laki tersebut dan memperlihatkannya kepada Buddha. Buddha bertanya, apakah benar kabar pembunuhan makhluk yang dilakukan oleh kamu, wahai rahib laki-laki? Ketika dijawab benar, wahai Tuan yang mulia, lalu Buddha berkata, wahai rahib laki-laki, kenapa setelah meninggalkan keduniawian di dalam ajaran yang menuju ke keselamatan dari siklus kelahiran dan kematian yang seperti itu, kamu masih bisa melakukan hal demikian? Orang-orang bijak di zaman dahulu yang hidup di tengah-tengah perumah tangga pun di masa lalu, ya, ketika Buddha itu belum muncul, memperlihatkan penyesalan dalam keadaan berkaitan dengan keadaan yang bahkan sepele saja. Tetapi kalian setelah meninggalkan keduniawian di dalam ajaran Buddha yang menuju ke keselamatan dari siklus kelahiran dan kematian, bahkan tidak melakukan penyesalan sama sekali. Paham nggak? Di zaman dulu tuh orang-orang bijaksana kalau melakukan sedikit kesalahan saja menyesal. Tetapi kenapa biku kamu melakukan pembunuhan angsa tersebut kamu tidak menyesalinya? Kira-kira begitu. Lalu Buddha membawakan cerita dari kehidupan lampau atas permintaan para rahib laki-laki tersebut. Di masa lalu ketika Dhananjaya, tolong slide-nya ditampilkan, memerintah kerajaan di kerajaan Kuru di kota Indapatana, harusnya I-nya kapital ya, maaf. Bodhisatta atau calon Buddha mengambil patik sandi atau konsepsi, tapi sebenarnya mengambil kesadaran penyambung kelahiran kembali, ya, di rahim seorang permaisuri Raja Dhananjaya tersebut. Secara bertahap ketika mencapai pubertas, masa-masa puber, calon Buddha atau Bodhisatta mempelajari keahlian-keahlian di taka sila. Ketika telah ditetapkan sebagai raja muda oleh ayahnya, kemudian ketika ayahnya telah meninggal dunia, dia menaiki tahta kerajaan. Dia tidak melakukan pelanggaran dasa raja dhamma dan dia menegakkan kuru dhamma. Kuru dhamma di sini adalah Pancasila. Jadi kadang di masa lalu Pancasila disebut sebagai kuru dhamma. Calon Buddha menjaga Pancasila atau mengamalkan Pancasila tersebut dengan cara memurnikannya, tidak melanggar satu sila pun.
Seperti halnya calon Buddha yang mempraktekkan Pancasila, demikian pula ibunya, permaisurinya, adik laki-lakinya, raja muda beliau, pendeta penasehat raja beliau, brahmana, surveyor tanah, menteri, kusir, bendahara, pejabat tinggi yang mengawasi pengukuran dan pendapatan beras, menteri utama, penjaga gerbang, primadona kota, dan para pelacur juga menjaga 5 silanya. Anda mungkin bertanya-tanya, kok bisa pelacur menjaga 5 sila? Tergantung, objeknya objek terlarang enggak? Ya, tapi kita enggak punya waktu untuk membahas. Kalau Anda pengen mengeksplor sendiri, Anda boleh membaca buku manual Abhidhamma yang saya tulis yang jilid 5, bab 5 tentang perzinahan. Itu saya sampaikan di sini ada 20 objek, ya, yang bisa menjadi pelanggaran. Tidak semua dari 20, kalau tidak salah hanya 12 objek yang bisa menjadi kondisi untuk pelanggaran sila yang ketiga. Ketika 11 manusia tersebut menjaga kuru dhamma seperti itu, dan ketika Kalingga, saya tertarik sih, di Jawa itu di zaman sebelum munculnya Wali 9 kalau nggak salah, itu ada satu kerajaan yang namanya Kerajaan Kalingga. Dan ada banyak raja, salah satu yang terkenal itu seorang raja putri dari Kalingga tadi. Ternyata Kalingga itu berasal dari bahasa Pali. Ya. Jadi ketika Kalingga, ini nama orang, ya, memerintah kerajaan di kota Dantapura, hujan tidak turun di kerajaan Kalingga tersebut, ya. Orang-orang lalu menginformasikan kepada Raja Kalingga seperti ini. Ketika gajah itu dibawa ke kerajaan, pasti hujan akan turun. Lalu raja mengirim para brahmana dengan tujuan untuk membawa gajah tersebut. Jadi dianggap sebagai gajah pembawa berkah, ya. Setelah pergi, para brahmana meminta gajah tersebut pada Bodhisatta untuk memperlihatkan alasan permohonan tersebut kepada para rahib laki-laki tersebut. Buddha berkata seperti yang ada di slide. Setelah mengetahui keyakinan dan sila Anda, wahai raja, kalian menukar sesuatu yang berkualitas di Kalingga dengan sesuatu yang gelap. Jadi sebenarnya Bodhisatta ingin mengajarkan bahwa nggak ada loh ceritanya ada gajah yang bisa begitu itu. Bisa menghalau hujan. Hebat amat gajah menghalau hujan. Ya, kan tadi kan mau ditukar oleh Kalingga kan dengan sesuatu yang berharga begitu. Buddha menjelaskan dengan detail Jataka di Tika Nipata tersebut. Akan tetapi bahkan ketika gajah telah dibawa, hujan tetap tidak turun. Setelah memahami seperti ini, raja tersebut melindungi, mempraktekkan kuru dhamma atau Pancasila, dan oleh karena itu hujan turun di kerajaan tersebut. Jadi mereka percaya bahwa di kerajaan yang dipimpin oleh Bodhisatta, hujan turun sesuai musimnya karena semua orang di sana mempraktekkan Pancasila. Raja Kalingga kemudian mengirimkan para brahmana dan menteri sekali lagi dengan perintah, tuliskan di bilah emas kuru dhamma dari raja tersebut. Jadi raja pengen tahu kuru dhamma itu apa saja gitu. Panatipata, Wiramani dan seterusnya tadi itu loh. Dan dia memerintahkan siapa tadi? Para brahmana dan menterinya dengan memberikan bilah emas. Jadi semua silanya satu-satu ditulis di bilah emas tadi gitu. Semua orang mulai dari raja mereka melakukan sebentar saya ulangi. Tuliskan di bilah emas kuru dhamma. Kuru dhamma tadi tuliskan di bilah emas yang raja tersebut mengamalkannya, lalu bawalah kemari. Setelah pergi dan ketika sila-sila tersebut diminta, semua orang mulai dari raja mereka melakukan pelanggaran sila pada apapun sila di antara sila mereka masing-masing. Jadi wajar ya. Jadi mereka pernah melakukan pelanggaran salah satu dari 5 sila ya. Karena sebenarnya hanya seorang Sotapanna saja yang sudah tidak akan bisa melakukan pelanggaran 5 sila. Jadi kadang mereka bocor juga, kadang mereka juga melanggar. Sehingga akhirnya mereka menolak dengan berkata, enggak lah, sila kami tidak murni. Ketika diminta berulang-ulang oleh para brahmana dan menteri tersebut, mereka menyampaikan akhirnya silanya tersebut.
Setelah menuliskannya di pilah emas, Kalingga melihat kuru dhamma yang telah dibawa, lalu menerimanya dan menjalankannya dengan baik, dan hujan pun turun di kerajaan dia. Kerajaan menjadi aman dan memiliki banyak makanan karena tanahnya menjadi subur. Dan lalu setelah membawakan cerita dari kehidupan lampau ini, Buddha menghubungkannya dengan Jataka yang ada di slide. Pada waktu itu si pelacur adalah Upalawana, Puna adalah si penjaga gerbang, surveyor tanah adalah Kaccana, pejabat tinggi yang mengawasi pengukuran atau pendapatan beras adalah Kolita, Sariputa adalah bendahara pada waktu itu, dan Anuruddha adalah kusir. Si Brahmana adalah sesepuh Kasapa. Menarik ya, mereka pernah bertemu di kehidupan lampaunya. Memang selalu seperti itu sih. Makanya sebenarnya tidak ada sesuatu yang muncul by chance. Kayak kita gitu, bisa jadi juga di kehidupan lampau kita udah pernah bertemu. Ya, mungkin dulu saya menyakiti Anda, terus sekarang saya harus ngajarin Anda balas budi. Sampai hari ini nggak tahu pensiunnya kapan saya ini ya. Hukumannya panjang amat. Si Brahmana adalah sesepuh Kasapa, Raja Muda adalah Nanda yang bijaksana, Permaisuri adalah ibunya Rahula. Menarik ya, jadi beliau membahasakannya begitu, ibunya Rahula. Kalau orang Jawa di masa lalu juga begitu. Kalau menyebut istri mereka gitu ya, mereka akan menyebut itu loh ibunya si A. Nah si A itu biasanya anak sulung. Ya ibunya si A gitu. Maya Dewi adalah ibuku. Menarik ya. Maya Dewi tahu nggak siapa dia? Dia adalah ini ya mertuanya Pangeran Siddhartha ya. Enggak, orang tuanya juga, ibunya juga ya. Jadi pernah jadi ibunya di kehidupan lampau juga. Raja Kuru adalah calon Buddha, hafalkanlah Jataka seperti itu, ini kata Buddha. Setelah berkata seperti ini, wahai para rahib laki-laki, orang-orang bijaksana di kehidupan lampau pun ketika perbuatan buruk yang bahkan sepele pun telah muncul, mereka mengembangkan ketakutan terhadap pelanggaran silanya. Anda gitu enggak? Anda gitu enggak? Nanti sih Bante kalau udah 100 kali baru takut. Melanggarnya. Ini masih 90 ya. Tetapi kamu yang telah meninggalkan keduniawian di dalam ajaran Buddha seperti aku, kata Buddha, melakukan karma yang sangat serius, bahariya kama, ketika melakukan pembunuhan makhluk, tidak menyesal sama sekali dan tidak takut. Seorang rahib laki-laki harus mengembangkan pengendalian diri dengan kedua tangan, kaki, dan lisannya. Lalu Buddha mengucapkan stansa yang ada di slide. Di dalam stansa tersebut, seseorang yang terkendali tangannya artinya adalah seseorang yang terkendali tangannya karena tidak adanya permainan dengan tangannya dan lain-lain, atau karena tidak adanya pemukulan. Jadi tangan Anda tidak dipakai untuk memukul orang lain atau binatang, makhluk lain ya. Pemukulan dan lain-lain gitu. Di dalam terminologi yang kedua, artinya terkendali kakinya pun metodenya adalah seperti itu. Jadi kakinya tidak gampang goyang. Ada orang tuh kalau lagi duduk ngobrol itu kakinya goyang terus. Enggak tremor sih, dia goyang-goyang aja gitu. Atau dipakai untuk menendang, menyakiti makhluk lain. Jangan ya. Akan tetapi seseorang terkendali kata-katanya karena tiadanya aksi perkataan bohong dan lain-lain, artinya ucapan kasar, ucapan yang bersifat memecah belah juga tidak, omong kosong juga tidak ya. Yang terkendali sepenuhnya artinya terkendali tubuh jasmaninya. Seseorang yang tidak melakukan gerakan tubuh, getaran tubuh, pengangkatan kepala, pengerutan kening dan lain-lain, itu artinya. Yang menemukan kesenangan di dalam hatinya sendiri artinya yang menemukan kesenangan di dalam pengembangan subjek meditasi ya, yang disebut sebagai objek yang internal ya. Kalau meditasi Anda berkembang, Anda akan bersenang-senang di dalam meditasi Anda. Ya, waktu pun seolah-olah menjadi berhenti, ya, berlalu dengan cepat sekali, ya. Anda akan mulai
bisa kemudian meningkatkan kebijaksanaan ya, dan juga pemahaman Anda tentang fenomena nama dan rupa juga menjadi semakin lengkap, semakin semakin berkembang gitu. Arti dari yang terkonsentrasi adalah batinnya telah diletakkan dengan baik. Ya, sebenarnya ini definisi dari samadhi sih. Samadhi itu adalah kondisi di mana cita dan cetasika itu sudah berada pada objeknya dengan baik, dengan rata, dengan sama rata begitu. Ya, yang sering diterjemahkan menjadi konsentrasi. Enggak salah juga menerjemahkan samadhi sebagai konsentrasi, karena kitab komentar memberikan perumpamaan begini. Ibaratnya tepung yang tanpa air itu kan banyak butiran yang terpisah-pisah kan. Begitu tepung itu diberi air, maka butiran yang terpisah menggumpal. Ya. Sama ketika Anda bermeditasi ada banyak fenomena mental, bisa 19, 20, 21, 22 terasi, maka cita dan cetasika Anda kadang itu masih belum sinkron, tersebar. Ya. Tapi begitu Anda mencapai samadhi, cita dan cetasika itu kayak tepung yang diberi air tadi. Kalau Anda mencapai jhana, maka cita dan cetasika Anda benar-benar melekat, berhenti, terkunci pada objek jhana tersebut. Ya, jadi karena saya menyampaikan ini karena ada yang tidak setuju dengan penerjemahan samadhi sebagai konsentrasi. Ya, saya rasa sih tidak salah. Oke, saya lanjutkan. Yang menyendiri dan puas artinya setelah menjadi orang yang berdiam sendirian, dia sangat puas. Hatinya senang dengan pencapaiannya sendiri sejak dari melakukan vipassana. Bahkan semua individu yang masih berlatih, mulai dari orang-orang awam pada umumnya, yang orang awam yang baik dan lain-lain, puas dengan pencapaiannya sendiri. Begitulah yang terjadi. Ketika 100 orang bermeditasi dan sama-sama berkembang, mereka akan saling puas dengan pencapaiannya masing-masing. Ya, karena batin sudah menjadi sangat bijaksana. Ya, dia akan benar-benar berada pada present moment, tidak menghendaki apapun menjadi berbeda. Ya, orang yang belum bijaksana kan selalu mencoba untuk memanipulasi keadaan, menghendaki apapun yang ada pada dia menjadi berbeda. Itulah awal dari bencana, dari ketidakbahagiaan Anda, karena Anda menjadi control freak, yang menjadi orang yang suka mengendalikan, ya, suka mengatur, menjadi orang yang tidak puas dengan apa yang ada dan mencoba untuk merubahnya. Nah, maka mulai sekarang belajarlah untuk menjadi orang yang puas dengan apa yang Anda punyai. Ya, di sana akan ada banyak kedamaian. Itulah mengapa mereka disebut sebagai individu yang puas. Sebaliknya seorang arahanta tentu adalah orang yang rasa puasnya tidak pernah kunjung padam. Bagus ya. Dengan mengacu kepada individu tersebut, kalimat yang menyendiri dan puas dikatakan. Di akhir dari wejangan, banyak individu menjadi sotapanna. Demikianlah cerita tentang rahib laki-laki pembunuh angsa yang merupakan cerita yang kedua. Dengan berakhirnya cerita ini, maka berakhir pula kelas Pariyathisasana pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan timbunan kebajikan yang sudah Anda tanam selama 1 jam ini, yang kurang lebih sebanyak 2.160 triliun, salah satunya bisa menjadi kondisi pendukung yang sangat kuat buat pencapaian magga, pala, dan nibbana Anda. Sadu, Anumodana Bante atas pembabaran Dhamma Desana pagi-pagi hari ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat yang terbaik dari pendengaran Dhamma ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi kalian yang berada di ruang Dhammasala, kami menghibau menjaga ketenangan dan Bagi kalian yang berada di ruang Dhammasala, silakan mengacungkan tangan untuk bertanya atau klik tanda raise hand untuk bertanya, dan kepada kalian yang berada di Zoom meeting, kami
Bagi kalanamita yang berada di ruang Dhammasala, silakan mengacungkan tangan untuk bertanya atau klik tanda raise hand bagi kalanamita yang bergabung pada Zoom meeting. Harap penanya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan domisili. Harap mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu secara ringkas namun jelas yang berkenaan dengan topik hari ini. Karena keterbatasan waktu, maka tidak semua penanya berkesempatan mendapatkan giliran bertanya. Kami mohon maklum. Baiklah, kami persilakan kepada kalanamita yang ingin bertanya. Kesempatan pertama kami berikan kepada kalanamita yang ada di ruang Dhammasala. Mandami Bante, saya ingin bertanya Bante mengenai penyesalan Bante terhadap kesalahan. Bukankah itu merupakan salah satu cetasika yang aku salah kukuca ya Bante? Bedanya apa ya Bante dengan yang tadi? Terima kasih. Bisa diulangi lagi. Tadi kan Bante menyebutkan mengenai penyesalan Bante. Apakah penyesalan itu baik Bante dan bukankah itu termasuk salah satu cetasika aku salah ya Bante? Anumodana Bante. Iya. Iya, memang pada itu tadi kan dikatakan di bagian Buddha mengatakan kan orang-orang bijaksana di masa lalu bahkan menyesalinya gitu. Ketika mereka melakukan kesalahan yang sekecil apapun begitu kan, tapi kalian udah menjadi biku kok nggak menunjukkan hal seperti itu. Bukan berarti Buddha, kita tidak bisa mengartikannya Buddha mendorong kedua biku untuk melakukan hal yang sama hanya untuk pembanding saja. Orang bijak di masa lalu aja melakukan kayak gitu loh, gitu, menyesalinya ya. Dalam sense yang positif sebenarnya penyesalan juga bisa diartikan sebagai langkah awal untuk menuju perbaikan, walaupun itu adalah aku salah ya. Penyesalan benar itu adalah aku salah, tetapi kalau itu menjadi awal untuk menjadi baik ya saya rasa tidak masalah. Yang penting kan akhirnya menjadi baik. Walaupun itu memang tidak pernah diajarkan sih di ajaran Buddha sih. Tadi mungkin karena di kitab atau di kitab suci, di Sutta maupun Abhidhamma tidak ada referensi yang mendukung bahwa Buddha mendorong siapapun yang melakukan penyesalan, melakukan perbuatan yang tidak baik untuk menyesalinya, itu tidak. Jadi saya menginterpretasikannya tadi hanya sebagai pembanding aja. Zaman dulu orang-orang bijaksana yang tinggal di rumah aja melakukan kesalahan kecil menyesalinya, kalian kok enggak menunjukkannya gitu ya. Jadi kira-kira begitu jawabannya ya, hanya untuk perbandingan saja. Oke, ya. Sadu. Terima kasih atas penjelasannya Bante. Selanjutnya kita beralih kepada penanya dari Zoom. Kepada Bapak Suryanto kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bante, Wandami Bante. Bante, mohon izin bertanya 2 pertanyaan Bante. Yang pertama Bante, ya, yang pertama Bante, mengapa pati-pati hanya mencakup meditasi Bante, tapi tidak mencakup dana dan sila? Kemudian yang kedua Bante, mohon ya, penjelasan. Ya. Satu ya Pak. Oh iya, boleh Bante. Aturannya silakan. 1. Ya, silakan Bante. Terima kasih Bante. Terima kasih Bante. Iya. Ajaran Buddha itu dibagi menjadi 3, Pariyati Sasana, Pati-pati Sasana, dan Pati-weda Sasana ya. Dan itu strictly dibatasi pariyati tinik pitakani ya. Pariyati adalah tinik pitakani, tripitaka. Pati pada ya, pati adalah pati pada itu juga praktek. Dalam hal ini praktek meditasi, pati wedo ti saca pati wedo gitu. Jadi yang disebut sebagai pati weda adalah saca pati weda, penembusan 4 kebenaran mulia gitu. Ya memang definisinya seperti itu Bapak Suryanto ya.
Dana juga disebut sebagai praktek, ya. Sila juga disebut sebagai praktek. Menghormati mereka yang lebih pantas juga disebut sebagai praktek. Semuanya disebut praktek, tapi kalau kita bicara terminologi pati seperti sesuai dengan definisi tadi, maka itu hanya berlaku untuk meditasi. Begitu ya. Semuanya praktek sih, Pak. Jadi jangan khawatir, Pak. Anda juga banyak melakukan praktek Buddhis. Ya, begitu Pak Suryanto. Terima kasih Bante. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu Bante atas penjelasannya pada Bante. Berikutnya kita beralih kepada penanya dari ruang Dhammasala. Wandami Bante, selamat pagi. Saya Jennifer dari Jakarta. Saya memiliki pertanyaan. Kalau sekarang kan suka ada istilah mental health ya, dan orang-orang yang mengalami depresi, dan depresi itu kan dikategorikan sebagai suatu penyakit yang membuat orang itu mentalnya sakit. Dan itu kan tapi setelah saya belajar Abhidhamma, saya mengamati kalau ternyata tuh hal-hal yang dialami seperti itu kan merupakan cetasika-cetasika yang tidak baik ya, yang melanda arus kesadaran. Bagaimana orang-orang yang mengalami kesedihan sedemikian rupa sampai bangun dari ranjang aja sulit, itu tuh bisa melakukan pengendalian diri. Itu kan juga termasuk, apakah itu termasuk salah satu karma penghalang untuk bisa mengendalikan indera-indera pintu batin maupun pintu indera mereka. Tapi kan istilah depresi, mental health itu kan saya anggapnya seperti realitas konsep ya, yang itu adalah istilah yang disepakati oleh manusia untuk memahami hal yang tidak mereka pahami. Itu sih pertanyaan saya, bagaimana orang-orang yang sakit itu bisa mengendalikan diri di saat mereka banyak cetasika tidak baik yang dialami. Terima kasih. Baik, Jennifer. Saya tidak begitu paham definisi atau batasan mental health, meskipun saya sering membaca itu di medsos ya. Kalau saya artikan mungkin memiliki kesehatan mental adalah memiliki batin yang bebas dari akusala cetasika, karena Jennifer sudah belajar Abhidhamma ya. Atau dengan kata lain yang belum belajar Abhidhamma, memiliki batin yang bebas dari kilesa. Nah, tentang depresi, seseorang yang depres seperti itu biasanya adalah orang yang mempunyai kebiasaan untuk melihat segala sesuatu dari sisi negatif. Ya, dia memiliki kebiasaan apapun melihat dari sisi negatif. Sehingga akhirnya menjadi kebiasaan atau menjadi sifat dia untuk bereaksi terhadap apapun itu dari sisi yang negatif. Dan dia tidak sadar, karena kadang ada orang yang sedemikian addicted-nya dengan bersikap yang negatif seperti itu, dia merasa bahagia menurut dia. Itu kan delusional. Ya, mereka merasa ini harus begini gitu, selalu melihat dari sisi negatif, dan itu harus dilakukan karena hanya dengan demikian mereka merasa mereka mendapatkan mental health tadi. Tapi itu kan delusi. Ya, mereka belum bisa melihat bahwa sebenarnya yang terjadi ketika seseorang melihat apapun dari sisi yang negatif, itu batinnya tidak pernah tenang. Ya, kesadarannya atau citanya yang Jennifer udah belajar itu tidak pernah tenang. Ya, bisa karena mohanya terlalu kuat sehingga kebingungannya itu muncul dominan, udacanya, atau bisa juga karena loba dan dosanya. Apapun itu, kilesa membuat batin tidak pernah tenang dan damai, dan itu tidak bisa disebut sebagai mental health. Karena itu sesungguhnya racun. Ya, mental yang enggak health. Dia meracuni dirinya sendiri, hanya dia enggak tahu, dia enggak sadar. Saya pernah bertemu dengan model-model yang seperti itu, dan dia sangat menikmati kalau menilai sesuatu dari sisi negatif, dan dia merasa sangat bahagia, menjadi kebiasaan dia. Dia nggak sadar bahwa dia sedang menggali lubang kuburnya sendiri, istilah saya ya, karena
cepat atau lambat dia akan tiba di satu titik di mana dia akan mengalami depresi yang Anda sebutkan tadi. Ya, ketika depresi itu muncul ketika kilesa-kilesa yang sudah dia pelihara sejak lama tadi menjadi sedemikian kuatnya, terlalu kuatnya sehingga menghancurkan cara pandangnya, menghancurkan kedamaian hati, menghancurkan segalanya. Dia menjadi bangun tidur nggak enak, makan nggak enak, ya. Dia ngobrol sama teman-teman nggak enak karena kilesanya sudah sedemikian besarnya. Selama waktu yang panjang dia beri kesempatan untuk menguat terus begitu, ya. Nah, jadi kalau tadi ditanyakan bagaimana kesedihan bangun dari ranjang nggak enak, apakah ini adalah karma penggalang, karma kebiasaan? Dia terbiasa melihat dari sisi yang negatif tadi, akhirnya menjadi sifat dia dan tidak sadar bahwa itu menjadi bumerang bagi dia, merugikan dirinya sendiri gitu. Nah, lalu apa yang harus dilakukan untuk melakukan pengendalian diri? Ya, dia harus berusaha sangat keras karena ini sudah menjadi kebiasaan. Biasanya orang kalau sudah sampai di level depresi kan sudah proses ini sudah muncul untuk waktu yang lama kan. Jadi ibaratnya apinya udah terlalu besar, untuk memadamkannya harus menggunakan strategi-strategi yang terstruktur, pelan-pelan begitu. Tidak bisa ketika api lagi besar langsung mau dipadamkan, biasanya sulit. Ini kan persis sama ketika saya membimbing retret, biasanya ada aja orang yang kilesanya lagi kuat lalu dipaksa untuk meditasi duduk dan dia kemudian melaporkan, kok saya nggak bisa-bisa ya duduk ya gitu. Nah, biasanya kemudian ada strategi-strategi lain untuk memadamkan kilesanya yang lagi kuat-kuatnya itu, entah dengan meditasi meta, asubha bawana dan seterusnya, atau hanya dengan meditasi jalan, ya, atau dengan cara mengingat-ingat keutamaan atau kualitas Buddha, Dhamma, Sangha, ya, Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, begitu. Jadi intinya kalau api sedang besar maka biasanya akan sulit untuk segera dipadamkan dan harus menggunakan berbagai cara untuk memadamkannya secara bertahap, ya. Itulah orang yang sedang depresi seperti yang Jennifer tadi sebutkan, seperti itu. Kemudian diajari untuk melakukan pengendalian diri belum tentu akan efektif, ya. Maka itu harus dibangun secara bertahap. Kalau ingin Anda minta saran dari saya, mungkin dengan cara misalkan tadi kalau yang sudah bisa baca parita dulu, ya, mungkin 1 jam, ya, sekedar untuk menenangkan batinnya yang sedang panas terbakar, ya. Atau kalau yang sudah terbiasa melakukan meditasi yang lain, misalkan meditasi jalan, dia bisa melakukan meditasi jalan, ya, dengan hanya mengamati langkah kakinya dulu. Kalau mengamati nafas susah, maka mengamati langkah kaki, kanan, kiri, supaya apinya mengecil. Ya, ketika apinya sudah mengecil, maka dia harus diajarkan cara untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, bahwa ini semua sesungguhnya adalah anicca. Ya, orang yang depresi tidak berpikir bahwa itu adalah anicca. Dia berpikir bahwa problemnya adalah problem yang abadi. Ya, dia menciptakan monster di dalam dirinya sendiri, dan monster itu hanya ciptaan pikiran dia saja, enggak eksis sebenarnya. Monster itu hanya ciptaan pikirannya saja, tetapi celakanya dia mempercayainya itu benar-benar ada. Itulah ciri-ciri orang depresi seperti itu. Dia tersiksa oleh pikirannya sendiri, ya. Nah, jadi kalau mau langsung melakukan pengendalian diri, saya khawatir akan sulit bagi orang-orang yang seperti itu. Maka gunakanlah strategi-strategi tersebut. Nah, pesan saya, lakukan itu dengan disiplin yang tinggi, karena tidak ada miracle di dalam hal ini bahwa orang depresi langsung dengan ini sembuh gitu, ya, atau baca Namo Tassa 80 kali sembuh. Nah, nggak ada. Kalau ada udah semua dunia ini udah bahagia gitu.
Dulu ada itu katanya umat mengatakan sedang sakit kemudian disarankan oleh seseorang untuk membaca Buddha Nusati sekian ratus kali gitu. Katanya sembuh, terus datang kepada saya, bener enggak? Oh kalau bener bagus, kita udah enggak butuh dokter dan rumah sakit. Semua penyakit digituin sembuh gitu. Jadi begitu Jennifer, harus dengan banyak strategi, pelan-pelan, secara bertahap. Seperti Buddha lah, kenapa Buddha menerapkan 3 latihan sila samadhi panya. Jadi kilesa yang kasar dihancurkan dengan strategi, dengan jalan mempraktekkan Pancasila dulu. Kilesa yang bergejolak di batin yang lebih lembut dihancurkan dengan samadhi. Kemudian anusaya kilesa yang tertidur, yang berwujud macam seperti tendensi-tendensi laten begitu dihancurkan melalui vipassana begitu. Ya, jadi ada strategi-strateginya seperti itu. Cobalah, latihlah batin orang tersebut untuk membangun kebiasaan yang positif. Seperti misalkan setiap pagi baca parita setengah jam kayak 1 jam kayak. Kalau dia terbiasa begitu, atau bermeditasi dengan cara berjalan kaki dulu gitu, untuk sekedar memadamkan api yang sedang membesar tadi. Begitu ya Jennifer. Sadu Anubana atas penjelasannya. Selanjutnya kita beralih kepada penanya dari Zoom, kepada Bapak Rudi Hartono, kami persilahkan. Selamat pagi Bante. Saya itu master di publik area. Nanti mau saya tanyakan, kalau misalkan kita satu hari kita muncul semacam kilesa ya, kemarahan dari dalam batin. Tapi kita lihat dari proses dari pikirannya tetap akan muncul seperti kemarahan gitu. Pak, kok saya nggak jelas ya? Jelas nggak sih? Enggak ya? Suara Anda nggak jelas loh. Bentar, saya buka masker Pak. Maaf saya nggak dipakai masker kan masih di pabrik. Saya mau tanyakan, kalau misalnya kita muncul suatu kilesa gitu, di dalam batin kita muncul kilesa seperti kemarahan, tapi kita masih ingat kita marah, kita redam, jadi kita tidak balas, kita tidak apa itu sudah benar. Dan cara mengatasinya itu bagaimana itu? Gimana Pak? Muncul kilesa lalu? Muncul kilesa otomatis seperti kita kemarahan. Tapi kemarahan masih belum mati dan kita tidak. Kemarahan disimpan di dalam hati, kita sadar itu marah, cuma kita masih tidak balas ke orang yang menyakiti kita. Enggak jelas. Kemarahan disimpan. Kemarahan disadari Bante, cuma kita tidak balas dengan orang yang membuat kita marah. Terus? Apakah secara proses batinnya itu sudah betul kan begitu? Oh, saya ulang ya Pak. Jadi kemarahan muncul, Bapak tidak menyadarinya dan tidak membalasnya. Tidak membalasnya, tapi kan proses dalam batin masih harus berketahui itu. Tapi proses dalam batin, kenapa Pak? Proses di dalam batin, dalam pikiran kita kan tetap ada berkecamuk. Masih ada kesalahan, oke. Baik Pak, baik. Paham. Jadi cara mengatasinya bagaimana Bante? Terima kasih. Ya, memang ini butuh keterampilan untuk mengamati batin sih Pak. Jadi kalau Bapak udah bisa menyadari kemarahan tadi yang ada di dalam hati, coba saja amati terus Pak sampai Bapak hafal sifat, ciri, karakteristik dari kemarahan ya. Misalnya yang sepele atau yang sederhana, Bapak lihat dengan dekat itu kemarahan itu, sadari dengan sebaik-baiknya sampai Bapak bisa melihat bahwa kemarahan itu adalah fenomena yang terus berproses gitu. Sesungguhnya kalau pengamatan itu benar, begitu diamati dia langsung hilang Pak. Tetapi bagi seorang yang belum terampil di dalam pengamatan batin, maka biasanya batin atau kemarahan tadi seolah-olah itu berlangsung lama, padahal tidak sebenarnya ya. Nah jadi amati itu kemarahan yang sedang berlangsung tadi, mungkin makin lama kadang makin menguat gitu Pak, kadang menjadi makin melemah, begitu amati aja terus Pak. Jadi Anda atau Bapak jadi silent observer aja Pak terhadap kemarahan tersebut.
Ya, Anda menjadi pengamat yang diam, silent itu ya diam dan tidak berkomentar apapun. Oh, ini kemarahan sedang, enggak usah, amati aja. Anggap aja kemarahan itu anak bapak yang sedang bermain-main, nakal, menggoda bapak dan lain sebagainya gitu. Ya, karena kalau bapak mulai berkomentar, bapak mengganggu proses kemarahan tersebut. Bapak akan kehilangan momen untuk mengamati kemarahan. Jadi diam aja, amati saja begitu. Jadi kemarahan itu sesungguhnya hanyalah fenomena yang mempunyai 3 ciri eksistensi, yaitu kemunculannya Bapak lihat, kemudian keberlangsungannya Bapak amati, dan eksistensi yang ketiga kelenyapannya. Begitu Pak. Jangan berkomentar, karena komentar Anda akan mengganggu pengamatan Anda. Amati dengan diam saja, muncul, bertahan sebentar, kemudian dia hilang. Nah, kadang bisa bertahan lama, walaupun sesungguhnya itu tidak benar. Kalau ada kemarahan yang bertahan lama, artinya kemarahan itu muncul berulang-ulang itu dalam jangka waktu yang lama. Bukan satu kemarahan, tetapi itu adalah gabungan dari banyak sekali kemarahan atau dosa cetasika. Anda amati saja Pak, sampai kemudian Anda terampil untuk melihat bahwa sesungguhnya kemarahan itu adalah tidak kekal, dan sesungguhnya akhirnya kebijaksanaan Bapak bisa melihat sendiri bahwa sesungguhnya kemarahan itu adalah sesuatu yang sepele, tidak akan menghancurkan kehidupan Bapak, tidak akan menghancurkan kedamaian dan kebahagiaan Bapak. Banyak orang yang berpikir bahwa kemarahan adalah monster yang akan menghancurkan kehidupan mereka. Mereka belum paham bahwa kemarahan tidak akan pernah bisa seperti itu, kecuali mereka sendiri mengizinkannya. Jadi amati saja bahwa mereka ternyata tidak semenakutkan apa yang Bapak pikirkan sebelumnya, ya. Mereka hanyalah fenomena seperti awan gelap di dalam langit yang biru yang muncul kemudian bergeser hilang, muncul bergeser hilang, begitu. Ya. Nah, dengan cara demikian Bapak mulai memutuskan hubungan dengan kemarahan, dalam arti tidak dikendalikan oleh kemarahan. Ya, Bapak tidak menjadi korban dari kemarahan Bapak, tapi Bapak menjadi pengamat bagi kemarahan Bapak. Mengizinkan kemarahan itu muncul, berlangsung, dan kemudian lenyap. Kalau kemarahan sedang muncul tidak perlu dilawan, Pak. Cukup dengan cara pengamatan seperti itu. Makanya saya pernah menggunakan perumpamaan kan, bahwa sebenarnya semua fenomena mental atau batin termasuk kemarahan itu adalah seperti putri malu, Pak. Tahu nggak pohon putri malu itu, Pak? Tahu ya Pak ya, Pak Rudi Hartono ya. Putri malu itu kalau sedang mengembang daunnya itu, begitu disentuh dia langsung menguncup kan. Iya kan. Nah, semua fenomena mental dan materi sesungguhnya seperti itu sih. Begitu pengamatannya ini benar, dia itu hanya begitu muncul dia langsung lenyap. Muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, begitu. Ya, kalau seolah-olah Bapak merasa kok kemarahan bertahan lama, ini hanya masalah praktek saja, Pak. Berlatihlah dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi, secara rutin, disiplin. Nanti lama-lama Bapak akan terampil dan akan menikmati latihan Bapak, bahwa ternyata kilesa ataupun bahkan meta, karuna, mudita, kebijaksanaan hanyalah fenomena yang muncul bertahan sesaat saja dan kemudian lenyap, dan hidup jadi menyenangkan. Begitu Pak. Seperti yang di dalam Abhidhamma itu ya, nanti biasanya ada timbul lenyap gitu ya. Dan nanti itu kesadarannya. Pak, saya nggak bisa begitu mendengar loh Pak. Maksudnya jadi seperti yang ada di dalam bahasa Abhidhamma, jadi ada kesadaran yang muncul terus lenyap, ada muncul lenyap gitu. Iya Pak, Anda sadari aja muncul dan lenyapnya, jangan berkomentar. Ya, amati dalam diam saja, karena komentar Anda merusak suasana. Ya Pak ya. Baik, terima kasih. Sadu. Terima kasih atas penjelasannya. Sekarang kita beralih kepada penanya dari Dhammasala. Bapak yang di baju biru. Suki Hontu Bante, saya Agus Bante. Saya mau nanya ciri kalau
karma baik atau karma buruk dari kehidupan seseorang itu mau melakukan berbuah di dalam kehidupan kita itu seperti gimana gitu Bante. Soalnya saya ada satu contoh kasus, misalkan seseorang yang istilahnya awalnya itu dia merasa putus asa, nggak tahu bagaimana dia mau menyambung kehidupan dia gitu Bante. Tapi kalau kita lihat hidup ini kan penuh misteri gitu Bante ya. Bisa aja orang yang putus asa ini 10 tahun kemudian kita melihat mereka orang ini sukses gitu Bante, secara materi maupun non materi. Jadi yang mau saya tanyakan, proses terjadinya orang ini tiba-tiba ada semula putus asa terus tiba-tiba maksudnya karma baiknya dia mau berbuah gitu Bante. Itu ciri-ciri di dalam perasaan mentalnya gimana Bante? Demikian juga yang kebalikannya, misalnya seseorang yang kehidupannya baik dia akan menjadi buruk di kemudian hari, seperti itu Bante. Iya, Agus, kama wipaka itu kata Buddha acinteya, karma dan buahnya itu acinteya, should not be think over. Jadi kita tidak seharusnya kita tidak memikirkannya karena terlalu sulit, tidak bisa dipastikan. Kenapa? Karena kita hidup sejak awal samsara yang sudah tidak diketahui lagi lamanya. Jadi timbunan karma baik dan timbunan karma buruk kita itu jumlahnya sudah tidak terbatas lagi. Ya, jadi akan sulit memastikan ciri kalau karma baik mau muncul, karma buruk mau muncul itu bagaimana, itu sulit. Kalau bagus, kalau bisa, maka semua manusia udah bahagia, damai itu. Udah bisa menggunakan pengetahuannya tersebut untuk mengelola kehidupannya. Ya, tetapi satu poin yang saya bisa pastikan kepada Agus adalah ini. Sesungguhnya tidak ada buah karma buruk yang berat. Karma buruk terasa berat karena seseorang nggak mau nerimanya. Kalau seseorang siapapun itu bisa menerima buah karma buruk apapun itu dengan lapang dada, maka tidak akan terasa berat. Itu boleh dijadikan pegangan. Ya, kalau Agus merasa kok kehidupan jadi berat karena Agus nggak bisa menerimanya. Ya, karena you want something to be different. Artinya kamu menginginkan apa yang ada menjadi berubah dan berbeda. Ya, saya juga pernah kan membuat quote untuk menggambarkan apa yang saya katakan ya, bahwa sesungguhnya begini, penderitaan itu seperti ini. Ketika saat ini Anda makan pepaya, kemarin makan durian, besok rencananya mau makan pisang. Pada saat sekarang adanya pepaya, dan ketika Anda makan pepaya, Anda merindukan durian dan pisang, itulah penderitaan. Ketika Anda makan pepaya, ya, maka kebahagiaan dengan kata lain adalah sangat tergantung pada keterampilan Anda untuk makan pepaya yang ada tadi. Adanya pepaya, ya udah dimakan pepaya. Nggak usah mikir kemarin saya durian loh, padahal kenapa sekarang pepaya, busuk lagi nih pepayanya gitu. Nggak usah dipikirin begitu. Adanya itu ya nikmati saja gitu. Besok mau makan itu besok, belum tentu, siapa tahu nanti sore saya mati. Kadang berpikir masa depan itu buang-buang waktu loh. Ya, saya kan sering mengatakan pada Anda, contoh loh, saya itu dulu, saya ini korban orang yang dulu suka merancang masa depan. Dulu sejak TK sampai SMA menjelang lulus, cita-cita saya jadi dokter. Ketika lulus SMA daftarnya Fakultas Teknik. Mau jadi dokter gimana? Ketika udah di Fakultas Teknik pengennya jadi kontraktor, professional engineer. Ya, kemudian ternyata jadi biku. Ketika jadi biku di Myanmar, saya menulis surat kepada kakak sepupu saya, nanti kalau pulang di Indonesia saya nggak mau tinggal di kota, saya tinggal di hutan yang dulu aja. Sekarang di sini saya malah. Mikirin masa depan itu sia-sia sebenarnya itu, percuma mikirin masa depan. Dalam konteks hanya merancang antisipatif boleh, tetapi kemudian merindukannya, larut dalam obsesi-obsesi tersebut, itu sia-sia, begitu ya. Jadi belajarlah untuk menikmati pepaya yang Anda punya. Nikmatilah, karena kebahagiaan ada di sana. Kebahagiaan tidak tergantung pada pepaya, harus durian baru bahagia, enggak. Kalau Anda punya pepaya, ya pepaya itulah kebahagiaan Anda.
Kalau Anda nggak punya apa-apa yang untuk dimakan, nggak punya apa-apalah, itu kebahagiaan Anda. Ya kan mati Pak? Enggak, 7 hari baru mati. Puasa 2 hari, kedua hari ketiga masih bisa bertahan hidup. Jadi begitu kunci kebahagiaan. Ya, jadi ada 2 nih Agus. Tidak ada masalah atau karma buruk yang berat. Buah karma buruk maksud saya. Buah karma buruk itu menjadi berat ketika kita tidak mau menerimanya. Kita memikirkannya, kenapa sih, kenapa begini saya, kenapa begitu saya, kenapa orang lain enak, kenapa orang lain ini sangat hebat, kenapa saya begini, kenapa saya enggak begitu. Itulah penderitaan. Itu jadi berat. Bukan buah karma buruknya, tapi pikiran-pikiran yang negatif itu yang membuat sesuatu menjadi berat. Makanya saya pernah sampaikan kan mantra kepada Anda semua kan. Sekarang daripada Anda mengeluh kenapa ketika karma buruk berbuah, maka Anda harus menggunakan mantra apa? Kenapa enggak? Itu jadi kalau karma buruk Anda sedang datang, Anda sampaikan ke diri Anda seperti itu. Hidup jadi ringan. Ya. Terus yang kedua tadi, kalau Anda punyanya pepaya, kebahagiaan Anda ada di pepaya, bukan di durian dan bukan di pisang, gitu. Dengan kata lain, sesungguhnya semua orang sudah punya cukup modal untuk bahagia. Semua orang. Agus sudah punya cukup modal untuk bahagia. Semuanya, Anda semua punya cukup modal untuk bahagia. Jadilah diri Anda sendiri. Kalau Anda pengen jadi saya, stres. Sama, saya pengen jadi seperti Anda juga stres saya. Kok mikirin enak ya jadi umat ya, bisa setir mobil, bisa ini bisa itu, kok saya nggak bisa, saya stres. Anda posisi jadi umat, jadilah umat. Karena pepaya Anda adalah umat saat ini, pepaya saya adalah status sebagai biku. Itu ya Gus. Oke. Sadu. Anumodana atas penjelasannya Bante. Berikut kita beralih ke penanya dari Zoom kepada Ibu Susanti, kami persilahkan. Wandami Bante, saya Susanti dari Pekanbaru. Halo Dek. Bante, kalau Bante kan mengatakan aspirasi kita itu untuk pencapaian maga dan pala. Namun saya menyadari perjalanan dalam samsara ini kan sangat panjang dan kita terus belajar serta mengembangkan diri dalam dhamma. Pertanyaan saya Bante, bolehkah saya mengaspirasikan buah dana saya itu menghasilkan keberlimpahan, kekayaan, sehingga saya dapat selalu berdana untuk sangga dan keberlangsungan ajaran Sang Buddha, serta selalu bertemu dengan ajaran Buddha di setiap kelahiran hingga mencapai nibbana. Terima kasih Bante. Jawabannya nggak boleh. Begini, siapa tadi? Susanti, ini saya katakan ya. Salah satu buah dari dana Anda, kebajikan, tadi dana kan, kemudian Anda beraspirasi begitu ya, jadi punya kekayaan kan. Kalau dana Anda itu berbuah pasti akan menjadikan Anda orang kaya. Jadi ngapain dimohon-mohon? Ini kan kayak Anda itu menanam benih mangga, kemudian setiap hari aduh tolong benih mangga berilah saya buah mangga, berilah buah mangga gitu. Malah merusak suasana. Ya. Jadi kalau Anda menanam buah mangga, Anda nggak perlu berdoa, benih mangga berikanlah saya buah mangga. Tidak perlu didoakan seperti itu. Cukup Anda sirami, Anda beri pupuk, Anda pastikan sinar matahari, kelembabannya semuanya cukup, pastikan pertumbuhannya baik sehingga akhirnya bisa memberikan buah mangga. Paham? Dana Anda juga seperti itu. Kalau dia berbuah pasti Anda kaya raya. Jadi nggak usah diucapin gitu, diaspirasikan gitu. Makanya saya pernah membuat artikel kan. Seseorang yang berdana kemudian beraspirasi ingin jadi orang kaya, itu ibaratnya orang yang punya smartphone tapi dia sendiri nggak smart.
Oh, nggak usah didoain aja, kalau berbuah pasti akan menghasilkan kekayaan, ngapain didoain gitu, diaspirasikan seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika Anda berdana, yang benar adalah semoga dana ini menjadi kondisi penopang pendukung yang sangat kuat, yang sangat mencukupi untuk pencapaian maga, pala, dan nibbana. Nah, begitu ya Susanti. Ya. Jadi boleh enggak Bante? Enggak boleh. Iya. Anumodana Bante, terima kasih. Sadu. Pertanyaan. Terima kasih atas penjelasannya Bante. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab. Sadu. Sekali lagi Anumodana Bante atas penjelasan Dhammapada stansa 360 hingga 362 yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami semua mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran Dhamma Desana ini. Bante mohon berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman dan berdana parami sebelum pelimpahan jasa. Kalenamita, berikut adalah beberapa pengumuman. Dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kalenamita semua untuk bergabung dalam Sangga Dana Perayaan Katina 2567 Buddhist Era secara hybrid yang diadakan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 pukul 13.15 hingga selesai, bertempat di Dhammasala Dhammawihari Buddhist Studies dengan tema Dana Sebuah Praktik Universal. Susunan acara permohonan sila, Dhamma Desana, Sangga Dana, dan peluncuran buku Mula Pariyaya Waga 1.1c. Untuk itu, mari Kalenamita kita saksikan bersama tayangan video singkat berkaitan dengan peringatan Katina 2567 Buddhist Era berikut ini. Acara ini disponsori oleh Kiadana Batu Integrated Coaching Solution. di atas tumpukan pakaian, lalu proses. Benar-benar cuci anti repot pakai CleanPot. Tinggalkan cara lama dan mulai cuci anti repot dengan CleanPot sekarang.
mendukung acara ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui sponsor penggerak dengan 8 jenis sponsorship, Sasanugraha 1, Sasanugraha 2, Sasanugraha 3, Panya, Samadi, Sakti, Diwirya, dan Sada dengan besaran nominal yang tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima DBS 5 November 2023. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sangga Dana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar, di antaranya dana paket permata, dana paket mulia, dana jubah, dan dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga 5 November 2023. Namun Kalenamita berkesempatan untuk berdana hingga hari H perayaan Katina di DBS. Dana sponsor penggerak, ucapan Katina dan Sangga Dana dapat ditransfer ke rekening BCA 6275191918 atas nama Yayasan Dhamma Wihari dengan kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalenamita dapat menghubungi tim galang dana Katina DBS dengan menghubungi Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Pitling, dan Saudari Fili. Juga saat ini kami siapkan pencatatan penerimaan dana di meja registrasi di lantai dasar dan lantai 3 DBS. Kalenamita harap mendaftarkan kehadiran Anda saat Katina melalui scan barcode pada poster Katina yang telah kami broadcast. DBS juga akan menyediakan ruangan baru di lantai dasar sebagai tambahan dhammasala. Bagi yang ingin berdana makan kepada Sangga, hanya dengan menghubungi tim konsumsi Jocelyn di 0819 0590 8338. Dana makan Sangga hanya disediakan oleh tim konsumsi untuk memudahkan koordinasi. Dengan penuh sukacita, DBS kembali akan mengadakan program Pabaja sementara ke-7 DBS yang akan berlangsung 23 Desember hingga 2 Januari 2024. Dibimbing langsung oleh Ashwin Keminda, program Pabaja terdiri dari pelatihan Samanera Pria, Sayalei, serta Upasika Yogi Wanita. Bertempat di Rumah Meditasi Kompleks Mega Indah K47 Mega Mendung. Pendaftaran hanya melalui tautan bit.ly/Pabaja sementara DBS strip 2023 atau dengan cara scan QR code yang tertera pada layar. Batas akhir pendaftaran 15 November 2023. Keterangan lebih lanjut bisa menghubungi Saudara Yohendi di 0812 8440 8428. Sehubungan dengan program Pabaja sementara ke-7 DBS tersebut, kami juga membuka kesempatan kepada Kalenamita untuk menambah kebajikan di akhir tahun dengan menjadi relawan selama Pabaja dilaksanakan. Silakan mendaftar dengan cara scan QR code yang tersedia. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Yohendi. Kami juga membuka kesempatan berdana untuk program Pabaja. Dukungan dana berupa makanan atau minuman hubungi Ibu Aikim Jenny Abidin di 0858 85997274. Dukungan dana dalam bentuk uang dengan cara transfer ke BCA 6275191918 atas nama Yayasan Dhamma Wihari dengan kode transfer 5. Berikutnya, kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Untuk itu, mari Kalenamita kita berbuat lebih banyak kebajikan dengan mendermakan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS pada tanggal 19 November 2023 pukul 11 siang hingga selesai. Bagi yang ingin berpartisipasi agar mendaftarkan diri melalui tautan bit.ly/donor darah DBS. Mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR code pada poster. Informasi lebih lanjut mengenai donor darah dapat menghubungi Saudari Helen di meja registrasi di lantai dasar.
Pengumuman terakhir, DBS akan mencetak ulang buku manual Abhidhamma bab 3 Serbaneka, edisi ketiga yang diperbarui. Dukungan dana dengan cara transfer ke BCA 6275191918 atas nama Yayasan Dhamma Wihari dengan kode transfer 43 di batas akhir nominal Anda. Batas akhir penerimaan dana 28 Januari 2024. Selanjutnya mari kita melakukan satu lagi kebajikan, yaitu dana parami, di mana Anda dapat berdana melalui dompet digital dengan cara memindai QRIS code yang ada di layar saat ini, atau bisa dengan transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamma Wihari dengan kode transfer 01 di belakang nominal Anda. Sedangkan bagi Kalanamita yang hadir saat ini di Dhammasala, Anda juga bisa berdana dengan scan QRIS melalui kartu yang telah dibagikan oleh tim Weawaca ataupun melalui kantong dana yang akan diedarkan. Dengan pemahaman yang benar tentang berdana, mari kita siapkan batin dengan penuh sukacita untuk melakukan kebajikan melalui dana parami. Sadu, 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 anumodana kami ucapkan kepada Kalanamita. Selanjutnya mohon kiranya Bante berkenan untuk membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas segala jenis kebajikan yang kita lakukan pada hari ini. Mari Kalanamita kita beranjali kepada Bante, kami persilakan. Baik, ikuti saya. Idang me punyang asawa kaya wahang hotu idang me punyang nibbanasa pacayo hotu mama punya bagang sabak satanang pajemi te sabe me samang punya bagang labandu sadu.
Bante. Mari terima kasih atas Dhamma Desana dan bimbingan Bante pada pagi hari ini. Mari Kalenamita kita berdiri sambil beranjali, sambil berucap anumodana Bante atas Dhamma Desana dan bimbingannya. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Anumodana Bante. Anumodana Bante. Semoga Bante sehat selalu. Semoga Bante sehat selalu. Anumodana Bante. Demikianlah sasana DBS hari ini. DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS selanjutnya melalui Budaya Nugaha dan sosial media lain. Jangan lupakan untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur atas berlangsungnya kegiatan kelas PS pada hari ini. Akhir kata, saya Yulia Halimah beserta segenap tim Wewaca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalenamita dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung. Tak lupa kami meminta maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari kelas PS ini. Suki Hotu Kalenamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Sadu, sadu, sadu.
Bante.